Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 5 Januari 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar pertama dari Sulawesi Barat, Tribuners. Posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di Anjungan Pantai Manakara Mamuju, Sulawesi Barat rusak akibat hujan badai. Tak hanya tenda posko akibat angin kencang tersebut, water barrier di jalan tersebut pun tumbang dan berhamburan. Angin kencang disertai hujan itu juga sempat membuat panik warga sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Fahrun Ramli, jurnalis Tribun Sulbar di sana. Halo rekan Fahrun. Halo rekan Dea. Fahrun, bisa diinformasikan bagaimana terkait prediksi BMKG Mamuju sebenarnya mengenai cuaca buruk yang terjadi? Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat itu memprediksi selama 3 hari ke depan ini Kabupaten Mamuju akan dilanda hujan deras. Hujan deras ini disertai angin kencang atau hujan badai, di mana selain di wilayah Kabupaten Mamuju sendiri, BMKG Sulawesi Barat itu memprediksi ada 3 wilayah yang akan dikena langsung oleh dampak cuaca buruk ini, seperti Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pulau Limandar, dan Kabupaten Majene, di mana BMKG memprediksi dalam 3 hari ke depan wilayah di 3 kabupaten ini akan dilanda hujan deras disertai angin kencang atau hujan badai. Seperti itu rekan Dea. Lalu bagaimana suasana saat itu, bisa Anda gambarkan kepanikan warga saat terjadi angin dan juga hujan deras di sana? Ya, Tribuners, di mana pada sore hari menjelang sore hari sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, awalnya wilayah Kabupaten Mamuju itu dilanda hujan, namun tiba-tiba hujan ini disertai angin kencang, sehingga beberapa posko Natal dan Tahun Baru yang berada di pinggir pantai itu kemudian terangkat dan berteberangan, bahkan beberapa posko itu roboh, dan water barrier atau pembatas jalan juga ikut berteberangan, di mana personil kepolisian dan BNPB bersama BPBD di posko tersebut itu pun akhirnya berhamburan melarikan diri mencari tempat berteduh di bawah gedung. Bahkan warga pada saat itu juga ikut panik dan tidak berani keluar rumah. Sedangkan water barrier atau pembatas yang ada di pinggir jalan itu berteberangan hingga mencapai dan hampir mengenai lapak-lapak jualan yang berada di pinggir pantai Jalan Manakara, di Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, Mamuju. Seperti itu rekan dia. Lalu bagaimana respons warga di Mamuju pasca terjadinya cuaca buruk ini? Terlebih juga ada prediksi bahwa memang cuaca buruk ini masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Ya, warga pun saat ini sedang membereskan sisa-sisa angin kencang yang menimpa lingkungan Mamuju ini, di mana banyak tenda posko yang roboh, dan warga pun akhirnya tidak memberanikan diri untuk keluar rumah, dan dihimbau memang untuk di dalam rumah agar tidak beraktivitas di luar dulu. Karena prediksi BMKG 3 hari ke depan ini akan dilanda hujan dan disertai angin kencang. Warga pun sempat panik, dan responnya itu mengikuti penunjuk dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana warga disuruh untuk menghindari pepohonan-pepohonan yang berada di sekeliling rumah, dan disuruh untuk tidak beraktivitas di pinggir pantai, dan dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Seperti itu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Fahrun Ramli untuk informasi Anda dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Pasar besar Kota Batu akhirnya mulai dibongkar. Sebuah alat berat juga sudah mulai beroperasi membongkar bangunan di Pasar Besar Kota Batu mulai dari bagian unit 3. Pembongkaran ini sekaligus menandakan proses pembangunan pasar segera dimulai.
Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana pantauan pembongkaran pasar ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis Surya Malang, ada Beni Indo di sana. Halo rekan Beni. Selamat sore, Dea. Selamat sore, bisa diinformasikan sebenarnya sudah sejak kapan proses pembongkaran ini dimulai? Ya, saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa proses pembongkaran pasar besar Kota Batu sudah dilakukan sejak kemarin untuk hari pertama, ya di hari Selasa. Dan sampai saat ini juga masih ada aktivitas pembongkaran dengan menggunakan alat berat. Pembongkaran saat ini difokuskan di unit 3 dan di unit 5 karena ini berada di sektor barat yang nanti rencananya akan dibangun terlebih dahulu di sektor bagian barat ini, Dea. Baik, rekan Beni bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi saat ini di sana? Iya, untuk saat ini memang tidak ada aktivitas perdagangan di tempat pasar besar yang akan direnovasi ini, dan sejumlah pekerja terlihat membongkar kerangka-kerangka bangunan dan juga dengan alat berat. Dan selain itu juga ada sejumlah pedagang yang mengembalikan rolling door atau pintu gulung yang memang sebelumnya dibawa oleh pedagang, karena memang sebenarnya rolling door ini adalah milik dari pemenang lelang, sehingga ada imbauan dari pemerintah Kota Batu agar mengembalikan pintu gulung atau rolling door paling lambat hari ini 5 Januari 2022. Sampai hari ini, sore hari ini, aktivitas pembongkaran masih sedang berlangsung, Dea. Ya, lalu berapa lama kira-kira proses pembongkaran ini dilakukan, Beni, dan juga bagaimana dengan nasib para pedagang di sana? Ya, informasi yang saya dapat di lapangan, pembongkaran ini direncanakan akan berlangsung selama 2 pekan, dan mulai 18 Januari 2022 nanti akan mulai pembangunan revitalisasi pasar oleh pemenang tender, yakni PT Sesmito dari Surabaya. Sementara pedagang saat ini berada di tempat relokasi yang berada di sekitar Stadion Brantas, dan pedagang sudah memulai aktivitas jual belinya seperti biasa di tempat relokasi tersebut. Baik, terima kasih rekan Beni Indo untuk laporan Anda dari Kota Batu. Selamat bertugas kembali. Laka tunggal kembali terjadi di Jalan Raya Nasional Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, di kilometer 17. Kecelakaan lalu lintas yang terlibat yakni mobil minibus Toyota Kijang Innova nomor polisi N1660EC tiba-tiba menabrak sebuah pohon asam. Pengemudi Kijang Innova itu diketahui bernama Muhammad Ferry Maulana, berusia 24 tahun, asal desa Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Informasi lebih lengkapnya dan juga terkait bagaimana kronologi kecelakaan ini akan dilaporkan oleh rekan Ali Hafidz Syahbana, jurnalis Tribun Madura. Halo rekan Ali. Halo Dea. Ya rekan Ali, bagaimana sebenarnya hingga bisa terjadi laka tunggal ini? Baik Dea, sebuah mobil Kijang Innova terjadi laka tunggal di wilayah Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Jalan Raya Nasional Sumeneb Pamekasan atau dari Pamekasan ke Sumeneb. Tepatnya di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto. Ini terjadi pada hari Selasa kemarin di wilayah yang memang wilayah ini dia memang sering terjadi kecelakaan, baik laka tunggal maupun tabrakan kedua belah pihak. Ini sering terjadi di lokasi titik ini, rawan memang. Lalu, apakah sudah diketahui penyebab dalam laka tunggal kali ini? Kita sempat wawancara dengan Kasubag Humas Polres Sumeneb, dengan petugas di pihak kepolisian di lokasi dan juga beberapa saksi, bahwa penyebab dari laka tunggal ini karena memang murni dari pengemudi yang dikemudikan oleh saudara Muhammad Ferry Maulana asal Surabaya ini, karena mengantuk dari arah barat menuju ke timur, yakni dari arah Pamekasan ke Sumeneb ini, karena murni mengantuk sehingga mengakibatkan laka tunggal dari peristiwa tersebut, Dea. Lantas bagaimana bisa diinformasikan kondisi para penumpang mobil tersebut? Dalam kejadian itu, si pengemudi Kijang Innova ini membawa 5 penumpang. Cuman alhamdulillah tidak ada korban jiwa seperti yang disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias. Tidak ada korban jiwa, cuman 5 penumpang dari peristiwa tersebut mengalami luka-luka dan
langsung dibawa ke puskesmas setempat. Saat itu juga dibantu oleh warga setempat, dan dari Kijang Innova tersebut mengalami kerusakan material sebesar 5 juta. Baik, dia untuk informasi dari Sumeneb. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Madura Ali Hafiz untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gedung baru kantor Wali Kota Kendari akan segera bisa digunakan. Gedung baru itu terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimana pantauan di gedung baru Wali Kota Kendari ini akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, wartawan Tribun News Sultra. Halo rekan Amel. Ya, halo Dea. Rekan Amel, bisa Anda informasikan terkait rencana lebih detailnya gedung ini benar-benar rampung dan siap digunakan? Kapan? Ya, Dea, terima kasih. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ibu Nahwa Umar, ya jadi proses pembangunan gedung baru kantor Wali Kota Kendari ini ditargetkan rampung bulan Mei hingga Juni 2021 ya, sebagaimana proses pembangunan yang dilakukan secara multi-year, artinya tahun anggaran 2021 hingga 2022. Jadi memang ditargetkan rampung di tahun 2022. Selain itu ya, perlu diketahui dulu bahwa Wali Kota Kendari, masa jabatan Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari itu akan berakhir di Oktober 2022 ini, sehingga diharapkan dan memang ditargetkan gedung ini rampung sebelum masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir. Ya, selain itu dia direncanakan juga di awal Februari nanti beberapa ruangan dari gedung baru ini harus ditempati untuk berkantor sementara sebelum semuanya rampung. Jadi memang pihak pemerintah Kota Kendari sangat ingin bisa menggunakan gedung ini dan berharap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi Wali Kota Kendari sendiri menginginkan di awal Februari nanti sudah bisa mulai berkantor di gedung baru tersebut. Seperti itu dia. Lalu Amel, apakah ada fasilitas baru yang lain juga yang dihadirkan atau memang hanya gedung kantor Wali Kota yang direnovasi kali ini? Iya, jadi Dea, pembangunan gedung baru Wali Kota ini ada 3 gedung. Yang pertama adalah gedung parkir, itu terdiri dari 3 lantai dengan ada lapangan di atasnya, itu begitu luas, bisa digunakan untuk upacara maupun kegiatan pemerintah kota lainnya. Kemudian ada gedung podium, itu pusat para pemerintah berkantor. Kemudian ada gedung mall pelayanan. Nah, gedung mall pelayanan ini terdiri dari 9 lantai dan direncanakan nantinya ke depan pelayanan kepada masyarakat ini akan dibuka 7 hari dalam seminggu. Meskipun di hari Minggu tetap akan dibuka pelayanan kepada masyarakat di mall pelayanan tersebut. Seperti itu dia. Ya, lantas dari informasi yang sudah Anda dapatkan, berapa anggaran yang digunakan untuk membangun gedung baru kantor Wali Kota Kendari ini? Iya, jadi informasi yang kami peroleh juga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Kendari, Ibu Erli Sadia, menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru kantor Wali Kota ini yang dilakukan secara multi-year ini itu menggunakan anggaran sekiranya 238 miliar rupiah. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Amel. Dan berikut Tribuners, kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Sekretaris Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar, dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Kendari, Sadia, selengkapnya. Di situ ya, makanya Pak Wali sampaikan tanggal 7 Februari itu upacara di situ, sudah di situ kantor Wali Kota. Minimal yang
Mall pelayanan dengan ruangannya Pak Wali Kota, Ibu Wakil, saya dan para kabak. Jadi yang gedung utama. Nah, tapi ya diharapkan juga yang belakangnya percepatan. Kalau bagian depan insya Allah parkir, lapangan upacara sudah bisa kita tempati tanggal 7 Februari. Untuk mall pelayanannya itu Bu, rencana kapan sih Bu sudah mulai beroperasi? Mall pelayanan belum. Belum. Insya Allah itu kalau itu mall pelayanan sudah mulai beroperasi itu bulan Maret. Oh, Maret. Karena ini sekarang kan baru mau tayang untuk anunya. Ruangan-ruangannya, interiornya ya. Jadi kita target mungkin Maret. Untuk anggarannya sendiri Bu, pembangunan kantor wali kota ini berapa sih Bu? Sudah siap. Nah, kalau keseluruhannya saya tidak hafal, tapi yang pasti itu kan multi years. Jadi sudah siap. Informasi berikutnya kita menuju daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah berencana memulai vaksinasi booster untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Pelaksanaannya direncanakan akan dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang. Namun Pemda DIY justru mengusulkan agar pemberian booster diprioritaskan bagi guru dan tenaga kependidikan terlebih dahulu. Dan informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jogja ada Yuwan Toro di sana. Halo rekan Toro. Halo rekan Dea. Ya Toro, bisa diinformasikan apa sebenarnya alasan Pemda DIY ini lebih mengusulkan agar guru dan juga tenaga kependidikan lainnya mendapatkan vaksinasi booster ini? Ya baik, jadi alasan Pemda DIY memprioritaskan guru dan tenaga kependidikan untuk menerima booster atau vaksin dosis ketiga ini lantaran sebagian besar sekolah di wilayah ini akan segera menerapkan sekolah tatap muka secara penuh. Guru yang mengajar dinilai berisiko terpapar COVID-19 sehingga suntikan booster diperlukan untuk memperkuat kekebalan guru-guru tersebut. Sehingga saat nanti mereka mengajar tidak ketularan COVID-19 maupun menulari para peserta didiknya. Terlebih berkaca dari pengalaman tahun lalu, tepatnya pada akhir tahun 2021, Pemda DIY menemui banyak klaster COVID-19 yang ditemui di sekolahan pasca pemerintah sempat menggelar screening secara acak di sekolah. Kala itu ada ratusan murid dan termasuk juga guru yang terkonfirmasi COVID-19 setelah mengikuti pembelajaran tatap muka. Demikian dia. Lantas bagaimana rekan Toro? Keterangan dari Pemda DIY terkait vaksin booster untuk masyarakat umum di sana. Ya, jadi walaupun pemerintah pusat telah memberikan pernyataan resmi yang berisi tentang rencana pemberian booster untuk masyarakat umum pada 12 Januari mendatang, hingga saat ini Pemda DIY sama sekali belum menerima adanya arahan dan instruksi khusus dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan vaksinasi booster kepada masyarakat umum di daerah. Sehingga untuk sementara ini vaksin booster baru disuntikkan kepada tenaga kesehatan, tenaga medis, dan relawan yang bersinggungan langsung dengan penanganan COVID-19, termasuk juga relawan seperti sopir ambulans dan penggali jenazah. Baik, rekan Toro, terakhir bisa Anda laporkan perkembangan vaksinasi di DIY? Ya baik, jadi untuk cakupan vaksinasi di DIY sendiri hampir tuntas ya, sudah mencapai 98% dari total sasaran sebanyak 2,8 juta orang. Namun pemerintah tempat masih memiliki PR untuk menuntaskan vaksinasi pada kalangan warga lanjut usia yang cakupannya saat ini masih 81%, dan untuk anak usia 6-11 tahun yang cakupannya masih sekitar 30%. Jadi yang untuk anak ini memang masih sedikit karena pelaksanaannya baru dimulai pada akhir tahun lalu. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kadarmanta Baskara Aji selaku Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kalau kita sekarang belum ada jatah untuk booster.
Ya, nah booster yang sekarang kita punya kelebihan vaksin yang ada di sini, sedang kita mintakan izin untuk dilakukan booster bagi tenaga kependidikan. Kemarin kan relawan sudah kita izin untuk tenaga kependidikan dan pendidik apakah diperbolehkan, karena mereka kan rawan karena menghadapi para siswa tatap muka. Nah, perkara untuk yang booster tingkat umum ya kita menunggu petunjuk lebih lanjut bagaimana untuk booster tingkat bagi umum itu. Tapi belum ada informasi yang pasti booster mana vaksin mana yang kita boosterkan dan seterusnya dan jadwalnya gitu. Pak, artinya belum tahu entah dijual atau enggak nanti boosternya gitu. Belum saya belum dapat informasi. Kalau yang dimintakan izin itu vaksinasi merek apa Pak yang? Kita punya aset, kita punya Pfizer. Oh, jadi Pfizer berarti ya Pak ya? Itu yang ada berapa Pak sekarang Pak? Aduh, jumlahnya kurang. Kalau mobilku kembali. Oh iya. Tapi prinsipnya kalau itu berarti untuk kita masih punya Sinovac, itu kita khususkan untuk 6-11 tahun. Yang kita mintakan izin untuk booster itu Pfizer sama Aset. Kalau sementara untuk nakes saja ya Pak berarti saat ini? Kan kita yang sudah kan nakes sama relawan ya, relawan ambulan, tenaga pengubur, terus ya nakes relawan ya kan banyak, terus tenaga penyuluh kesehatan itu sudah kita booster. Kalau guru ini tenaga pendidikan ini kira-kira targetnya dimulai kapan Pak? Ya kita tunggu izin, begitu izinnya ada langsung. Jangan kemana-mana Tribuners, karena kami masih akan menghadirkan informasi pilihan lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya di. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Bupati Bulungan Syarwani melantik pimpinan tinggi Pratama dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna lantai 2 pada hari ini Rabu 5 Januari 2022. Bagaimana pelaksanaannya tadi akan disampaikan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter Tribun Kaltara di sana. Halo rekan Georgie. Ya, halo Dea, selamat sore. Ya, selamat sore Georgie. Bagaimana tadi kesimpulan kegiatan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di sana bisa Anda laporkan? Baik, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners. Hari ini Rabu 5 Januari 2022, Bupati Bulungan Syarwani melantik 11 pejabat pimpinan tinggi Pratama, yaitu ada 11 pejabat eselon 2 Kabupaten Bulungan menjadi kepala dinas. Diketahui dalam lampiran keputusan Bupati Bulungan nomor 821/01 BKPSDM /2/2022 tanggal 5 Januari 2022 melantik 11 eselon tinggi jabatan pimpinan tertinggi Pratama eselon 2, yaitu ada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu Pak Muhammad, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nurdiana, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Suparmin Seto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu ada Bapak Ismail, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan, Mahmudin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, Hairul, kemudian ada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan, yaitu Ibu Haji Adriana, ada Kepala Dinas Koperasi atau Disperindakob, Muhammad Zakaria, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, Septiding, ada juga Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Haji Syam Hendarsyah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Wilson Ulu, yang dimana Bupati Bulungan mengisyaratkan bahwa proses seleksi yang dilakukan ini sesuai aturan berlaku yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014, yang dimana seleksi pengisian jabatan Pratama ini dilakukan secara kompetitif dan terbuka di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi seperti kualifikasi kepangkatan, rekam jejak jabatan yang sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Dea. Ya. Lalu apakah ada nama yang sebelumnya pernah menjabat menjadi kepala dinas di instansi lain, rekan Georgie? Ya, benar sekali Dea. Dari pengamatan saya saat di acara pelantikan ada nama Bapak Suparmin Seto, dahulu adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan di bagian pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian ada juga ada Ibu Adriana, yaitu selaku Kepala Informasi Diskominfo, yang saat ini menjadi Kepala Dinas Diskominfo, yang dimana dahulu ini adalah orang yang punya peran andil yang sangat kuat dalam pemberitaan informasi, yaitu Ibu Adriana, dan juga ada juga Bapak Suparmin Seto yang saat ini sedang disibukkan oleh tentang kegiatan persiapan vaksinasi usia 6-11 tahun. Dea. Lalu dari pantauan Anda tadi, bagaimana harapan dari Bupati setelah melantik 11 pejabat baru kepala dinas yang ada di Kabupaten Bulungan?
Baik, dia terima kasih. Tentu ada, yaitu Bupati Bulungan Syarwani meminta kepada kepala dinas baru yang mencapai 11 orang ini segera memperlihatkan progres program kerja nyata 7 hari setelah dilantik. Mengapa demikian? Karena Bupati melihat orang-orang baru yang menjadi kepala dinas ini ada 11 orang adalah punya riwayat pekerjaan jam terbang yang lama di lingkungan Pemkab Kabupaten Bulungan melebihi dari 5 tahun, dan juga dia meyakinin dalam 7 hari ke depan setelah dilantik mereka bisa bersama-sama dengan Bupati mengerjakan progres utama untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan sempat ada cuitan dari Bapak Bupati, andai kata bila bisa dalam 5 hari dia akan mendukung itu kepada seluruh ASN atau eselon 2 menjadi kepala dinas ini bekerja dengan penuh tanggung jawab, yang bahkan jikalau kepala dinas tidak menjalankan menunjukkan program progres kerjanya selama 7 hari tidak terrealisasi, ia meminta adanya evaluasi penilaian dan pertanggungjawab kepada kepala dinas kepada Bupati. Apakah ada kesalahan teknis ataupun ada kendala di lapangan, itu yang dia perminta kepada para kepala dinas tersebut. Dan ia juga meyakini bahwa segala evaluasi itu nanti akan merujuk kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan agar tetap terawasi dan juga sesuai dengan prosedur visi misi program Bupati. Mungkin demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Repatriasi pemulangan jenazah korban kecelakaan bot di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia kembali dilakukan tim Satgas Misi Kemanusiaan Internasional. Ada 8 jenazah yang kembali dijemput oleh Satgas. Tim Satgas Repatriasi dipimpin langsung oleh Kaops Misi Kemanusiaan Irjen Pol Johni yang merupakan Kadif Hub Binter Mabes Polri. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana prosesinya akan dilaporkan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing di sana. Halo rekan Beres. Ya, halo rekan Dea. Ya, bisa diinformasikan bagaimana tadi repatriasi penjemputan jenazah PMI di Malaysia ini? Oke, baik rekan Dea. Jadi kemarin hari Selasa begitu, serangkaian proses repatriasi pemulangan 8 orang jenazah korban kecelakaan bot yang terjadi pada 15 Desember lalu di perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia begitu. Jadi ada 64 sebelumnya ada 64 korban yang diduga kuat. Ini merupakan PMI yang masuk ke Malaysia secara ilegal, diangkut menggunakan kapal ataupun bot yang dimodifikasi sehingga mengalami kejadian peristiwa mengenaskan begitu. Hingga sejauh ini tim Mabes Polri sudah membentuk Satgas begitu untuk melakukan repatriasi. Nah, hingga saat ini sedikitnya sudah ada 22 jenazah yang ditemukan begitu. Artinya pada tahap pertama 11 orang jenazah sudah dilakukan pemulangan, dan kemarin pagi hingga sore dan malam dilakukan kembali proses pemulangan repatriasi terhadap 8 jenazah. Artinya masih ada 3 jenazah yang tertahan di sana. Nah, kita menyaksikan betul proses repatriasi lantaran jurnalis Tribun juga diajak langsung ke Johor Bahru, ke Malaysia untuk menyaksikan dan meliput ke proses repatriasi tersebut. Begitu, rekan Dea. Ya, lalu dari informasi yang sudah Anda himpun, bagaimana upaya yang saat ini sudah ditempuh oleh BP2MI untuk mencegah kembali atau maraknya pengiriman TKI secara ilegal ini? Ya, oke, baik rekan Dea. Jadi kemarin memang proses penjemputan cukup alot begitu. Jadi penjemputan menggunakan kapal Laksamana 702 milik Baharkam Korpolairut begitu. Pas proses penjemputan kita juga dapat mendapatkan pengawalan dari polisi di Raja Malaysia dan polisi maritim Singapura hingga tiba di pelabuhan pelabuhan Pasir Gudang Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari direktur pengawasan dan
Pembinaan BP2MI menyampaikan bahwa atas adanya peristiwa ini pihaknya akan melakukan proses pengetatan begitu ataupun meningkatkan proses lebih kepada aturan yang dimiliki kewenangan oleh BP2MI untuk mencegah terjadinya perdagangan ataupun pengiriman PMI secara ilegal baik di Kepulauan Riau maupun di Indonesia begitu. Ya, rekan Beres, kembali ke insiden kecelakaan bot pengangkut PMI ilegal ini, bisa diinformasikan berapa korban yang selamat saat itu? Ya, baik, dari informasi yang dihimpun berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia kemarin, bahwa ada sebanyak 64 korban yang ikut dalam insiden kecelakaan kapal tersebut. Namun hingga saat ini sudah ada ditemukan sebanyak 22 jenazah dan 13 orang yang selamat. Nah, 13 orang yang selamat ini masih dalam pengawasan otoritas pemerintahan Malaysia begitu. Nah, sementara untuk dari 22 jenazah, 11 sudah dilakukan pemulangan tahap pertama, kemarin pagi hingga sore dilakukan pemulangan tahap kedua untuk 8. Artinya sudah ada 35 korban yang sudah ditemukan, baik yang tewas, yang meninggal begitu, ataupun yang selamat. Baik, terakhir, tindakan dari KBRI untuk mendorong hubungan diplomatik dengan negara tetangga terhadap memang maraknya pengiriman PMI tanpa dokumen yang sah ini bagaimana? Oke, baik. Jadi kemarin sore kita sempat berbincang ataupun mewawancarai langsung tim Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia begitu, Bapak Andre menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong proses penegakan hukum ataupun memberikan dukungan terhadap penegakan hukum otoritas Malaysia untuk mengusut keterlibatan oknum-oknum baik dari negara mereka dan negara Indonesia seperti itu. Baik, Tribuners, terkait insiden kecelakaan bot yang mengangkut PMI ilegal ini, rekan Beres sudah melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pelabuhan negara bagian Johor Bahru, Malaysia dalam rangka mengevakuasi jenazah 8 pekerja migran Indonesia yang tenggelam di perairan Johor Bahru beberapa minggu yang lalu. Ini ada 8 jenazah yang sekarang akan kita terima dari otoritas Malaysia. 8 jenazah tersebut 7 berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan 1 berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Kita akan terima, kemudian kita akan loading ke kapal Polri Laksmana, dan kita akan bawa kembali ke Batam. Sampainya di Batam, kita akan mengadakan eksaminasi terhadap identitas jenazah oleh DVI kita. Setelah semuanya cocok, baru kita akan kirim kembali mereka kepada keluarga masing-masing. Akan bisa terlaksana tanpa adanya koordinasi dan kerjasama erat dengan berbagai pihak. Untuk itu, atas nama pimpinan, kami dari tim KJRI Johor Bahru ingin mengucapkan terima kasih apresiasi tingginya kepada kepolisian, kepada juga KBRI Kuala Lumpur, BP2MI, dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia, sehingga kita bisa melaksanakan proses ini. Dan juga tidak lupa kami juga mengapresiasi tentunya dengan pihak kerajaan Malaysia yang sudah memfasilitasi agar proses ini bisa berjalan. Dari kami mungkin itu. Terkait untuk yang 3 belum teridentifikasi, apakah ada permintaan dari polisi Malaysia untuk mencocokkan atau data-data untuk mengungkap 3 orang ini yang belum teridentifikasi? Baik, untuk sejauh ini mungkin masih proses penyidikan ya. Nanti setelah kita 8 jenazah itu ke daerah asal besok pagi dengan pesawat Lion dan Batik Air sampai ke tujuan. Itu fasilitasi kami dari BP2MI, dan kami berkomitmen bahwa kami terus akan memerangi sindikasi penempatan ilegal, yang dimana 9 program kami termasuk adalah pemberantasan sindikasi penempatan ilegal. Itu yang kami lakukan sekarang. Bu, saat ini kan Kepri dijadikan nomor 1 sebagai jalur untuk Bu, untuk apa? Bagaimana untuk mengantisipasi DPP Indonesia di sini, Bu? Kebetulan BP2MI sekarang membentuk
tim identifikasi yang diketuai oleh Bapak Deputi, Bapak Inspektur Jenderal Kartiko. Jadi kami sudah ada tim yang di sana, beberapa anggotanya ada tim dari kepolisian dan dari kita. Korps Wanita TNI Angkatan Laut menggelar upacara di lapangan Denma Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59. Pada tahun ini, Kowal mengangkat tema bersemangat tangguh mewujudkan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribun News di sana. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan juga Tribuners. Baik, rekan Rizky, bagaimana bisa Anda gambarkan tadi prosesi upacara peringatan HUT Kowal ke-59 ini? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners, pada hari ini Rabu 5 Desember 2022, di mana Korps Wanita TNI Angkatan Laut merayakan hari jadinya ke-59 tahun, di mana pada hari ini juga tadi Kowal gitu memperingati hari ulang tahun dengan menggelar upacara di lapangan Denma Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur. Adapun pada upacara kali ini, Inspektur Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL, yakni Laksamana TNI Yudo Margono. Dia juga sebagai informasi kalau pada hari ini peringatan upacara hari ulang tahun Kowal ke-59 ini turut disaksikan oleh seluruh prajurit TNI wanita di seluruh Indonesia melalui virtual Zoom. Begitu deh. Lalu untuk maksud dari tema yang diangkat dalam HUT Kowal tahun ini bagaimana? Ya, jadi tadi Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan kalau maksud dari tema yakni bersemangat tangguh wujudkan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh ini menjadi salah satu semangat begitu untuk Kowal dalam melanjutkan misi mereka begitu dalam mengarungi lautan begitu. Tadi Jenderal Laksamana TNI Yudo mengatakan untuk lebih bersemangat lagi, untuk lebih teguh dan lebih tangguh dalam menghadapi tugas-tugas ke depan yang kata dia tidak semakin ringan, melainkan sebaliknya yang semakin berat, dan juga ini menjadi tanda untuk Kowal bangkit terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, dan juga menjadikan semangat lainnya untuk warga negara Indonesia umumnya begitu deh. Ya. Rizky, dari yang Anda dapatkan tadi informasinya apa? Bagaimana yang disampaikan oleh KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dalam amanatnya? Ya, tadi dalam amanatnya KSAL turut berbangga gitu, turut berbahagia karena sudah sejauh ini Sri Kandi Laut mengarungi lautan Indonesia begitu, dan dalam amanatnya dia berpesan kalau tidak lupa untuk menjaga kodratnya sebagai wanita dan juga menjaga tanggung jawabnya sebagai TNI gitu, karena menjadi TNI merupakan amanat yang sudah dipilihnya dari hati, dan ini merupakan pilihan yang harus diselesaikan gitu dan harus dituntaskan begitu. Dirinya juga meminta atau memberikan amanat kepada anggota Kowal untuk sedianya turut membantu gitu dalam pemulihan pandemi COVID-19 dan pastinya tetap bersemangat dalam mengarungi lautan di Indonesia begitu deh. Baik, terima kasih rekan Rizky dan Tribuners terkait pelaksanaan upacara HUT Kowal ini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-59 yang kita laksanakan secara terpusat di Mabesal, namun di daerah-daerah juga mengikuti secara virtual. Dan mudah-mudahan dengan tema bersemangat dan tangguh yang menuju Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, ini dapat memberikan semangat pada prajurit Korps Wanita Angkatan Laut di saat pandemi COVID-19, sehingga harus tetap bersemangat dan tetap tangguh dalam menjalankan tugas-tugas
ke depan, tentunya tugas-tugas ke depan tidak semakin ringan namun semakin berat. Ya, Korps Wanita Angkatan Laut sudah kita tempatkan di seluruh jajaran, ya baik di Mabesal, di Kotama, di KRI, bahkan di lanal-lanal yang tersebar di seluruh jajaran, semuanya sudah kita proyeksikan semua kekuatan Korps Wanita Angkatan Laut, sehingga sebagai prajurit yang sama dengan prajurit laki, mereka juga harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan tentunya dengan baik. Ya, mudah-mudahan ke depan ya kalau dapat lebih berprestasi lagi, dan ini di bangsa ada Korps Angkatan Laut yang sudah bisa menjadi laksamana. IGD Ari Astina atau lebih dikenal sebagai Jerings SID resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Ia ditahan terkait dengan kasus dugaan pengancaman dan kekerasan melalui media elektronik yang dilaporkan oleh Adam Denny. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun kembali melaksanakan sidang perkara dugaan pengancaman dengan terdakwa Jerings. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana tadi hasil sidang akan dilaporkan rekan jurnalis Warta Kota, ada Ihwana Mutuahmiko di sana. Halo rekan Ihwana. Ya, halo rekan Dea. Ya, Ihwana, bisa Anda informasikan terlebih dahulu sebenarnya persidangan hari ini terhadap terdakwa Jerings ini beragendakan apa? Ya, untuk hari ini Jerings sendiri diagendakan untuk putusan salah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti itu deh. Ya, Ivana, lalu permohonan Jerings sebelumnya bagaimana? Bisa diinformasikan isinya? Ya, permohonan Jerings sendiri dirinya ingin untuk hadir dalam persidangan selanjutnya, tidak di dalam online, jadi tapi putusan hari ini dia diperbolehkan untuk hadir di persidangan selanjutnya. Permohonannya dikabulkan, begitu deh. Baik. Lalu adakah permohonan yang ditolak dalam sidang kali ini? Ya, ada beberapa permohonan yang ditolak oleh hakim hari ini. Namun dari pihak pengacaranya tidak mempermasalahkan itu. Yang paling diharapkan oleh Jerings sendiri adalah bisa hadir dalam persidangan selanjutnya, seperti itu. Baik. Dan Tribuners, terkait persidangan Jerings kali ini, rekan Ihwana sudah melakukan wawancara bersama pengacara dari terdakwa, Sugeng. Berikut selengkapnya. Menghormati putusan sela yang disampaikan oleh penasihat hukum, oleh majelis hakim, ya. Jadi kita harus taat hukum. Jadi kita akan terus masuk ke persidangan pembuktian. Nanti akan ada proses pemeriksaan saksi. Nah, yang mau saya sampaikan pada pertemuan ini ya, kami kan selalu menyatakan bahwa ada motif ekonomi yang dilakukan oleh saudara Adam Denny. Dari jejak digital, kami dapatkan bukti bahwa kecenderungan dugaan motif ekonomi mengarah kepada dugaan pemerasan itu ada. Kami mau minta untuk membuka kebenaran material ini apabila ini didengar juga oleh saudara Dr. Tirta. Ya, Dr. Tirta kan itu aktivis medsos juga. Coba, ya. Dr. Tirta pernah memberi tanggapan terkait kegiatan aktivitas Adam Denny ya. Ya di sini ya, Dr. Tirta ketika ada dalam jejak digital itu Lek, siapa Lek? Yonglek ya, seorang rapper disebut oleh Dr. Tirta dalam berita. Juga ada kata-kata Dr. Tirta di dalam akunnya Dr. Tirta nih ya, CC GB Vesta yang pernah diperas sama dia. Ini respon Dr. Tirta. Jadi untuk kebenaran material kami akan memanggil dan semoga majelis. Informasi berikutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Pelaku penjara Kota Amal di tempat ibadah di Kota Pelai Hari yang selama ini meresahkan warga akhirnya berhasil ditangkap kepolisian sektor Pelai Hari Kabupaten Tanah Laut.
Pada awal pekan Senin sore kemarin, pelaku ditangkap petugas Polsek Pelaihari dan langsung digelandang ke Mapolsek guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku yang ternyata masih berusia 19 tahun ini, terungkap sejumlah pencurian lainnya yang ia lakukan. Informasi dan laporan lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Banjarmasin Pos, ada rekan Roy di sana. Halo, rekan Roy. Halo, selamat sore Dia. Selamat sore, rekan Roy, bisa diinformasikan di mana bangunan sarang burung maksud kami kejadian ini bagaimana, bisa dilaporkan selengkapnya? Iya, kejadian ini bermula dari laporan warga yang kehilangan barang sejumlah perlengkapan di bangunan miliknya, yakni sarang burung walet di kawasan Matah di Kecamatan Pelaihari. Dan itu kejadiannya pada Jumat sore ya, sekitar pukul 14.30 WITA pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin. Demikian rekan Dia. Iya, apakah diketahui identitas ini disebutkan oleh pelaku, maksud kami identitas dari pelaku ini disebutkan oleh polisi, dan bagaimana cara pelaku ini menjarah kotak amal? Iya, pelaku ini diidentifikasi oleh penyidik Polsek Pelaihari berinisial MR, masih berusia cukup muda, 19 tahun. Jadi setelah dia ditangkap petugas terkait laporan warga kehilangan sejumlah perlengkapan di sarang burung walet, kemudian ke dalam proses penyidikan terungkap bahwa ternyata pelaku ini telah beberapa kali melakukan aksi pencurian, terutama pencurian kotak amal begitu. Ada 8 kotak amal di 8 tempat berbeda yang dijarah oleh pelaku, dan selain itu juga ada beberapa kejahatan lain, pencurian juga yang pernah dilakukan seperti pencurian sepeda dan juga pencurian sampan atau jukung. Pelaku ini dalam melaksanakan aksinya, terutama dalam hal mencuri atau menjarah kotak amal, hanya menggunakan alat sederhana berupa pahat. Itu ada 3 unit pahat yang disita polisi, kemudian ada 2 jenis obeng biasa seperti itu. Beraksi ketika melihat suasana target sepi, biasanya dia beraksi mengaku kalau tidak pagi juga kadang-kadang sore. Kemudian ketika suasana memungkinkan, dia langsung beraksi dengan mencongkel kotak tersebut dan langsung diambil uangnya. Demikian rekan Dia. Iya, rekan Roy, lalu informasinya selain tadi yang Anda sebutkan pencurian yang telah dilakukan oleh pemuda ini, pelaku juga sempat melakukan pencurian sarang walet. Benarkah itu dan bisa diinformasikan terkait pencurian itu? Ya, jadi memang terungkapnya kasus bisa dikatakan spesialis penjarah kotak amal di tempat ibadah ini, dilanggar di masjid, terutama di Kota Pelaihari. Ini memang dari laporan warga yang memiliki sarang walet di wilayah Kota Pelaihari, masih di situ karena ada beberapa perlengkapan yang hilang. Jadi itu ada cukup banyak, ada sekitar 14 item diantaranya yang hilang di sarang walet ini adalah semua barang, seperti semua barang yang ada di situ, seperti 1 unit senapan angin, kemudian 1 unit tele, ada 1 unit bor listrik, ada 2 unit MP3, 1 unit memori card, 1 unit flash disk, 1 unit dinamo, 1 unit aki mobil, 1 unit sepeda motor, 1 unit aki sepeda motor, 1 unit linggis, 1 unit kamera CCTV, 1 unit relay, 1 unit trafo, dan 1 unit ember. Itu pun juga semua diembat. Jadi memang yang diambil adalah barang-barang yang ada di sarang walet, dan dia cara masuknya hanya manjat menggunakan, jadi di sekitar sarang walet itu ada drum, jadi dia naik situ, kemudian ada celah sedikit, kemudian dia masuk begitu saja, dan ketika dia setelah masuk dia langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam bangunan itu. Demikian rekan Dia. Iya, lalu rekan Roy, apakah juga ada informasi terkait sempatkah pelaku ini mengaku apa yang mendasari ia sering melakukan pencurian seperti ini? Ya, dari penuturan pelaku ketika tadi sempat kita wawancarai, memang dipicu oleh faktor ekonomi, faktor uang, karena
tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bisa dikatakan pengangguran dan juga kerja serabutan, ketika ada pekerjaan apapun seperti kuli bangunan dia kerjakan, dan ketika sepi memang dia secara ekonomi terdesak sementara dia perlu makan, dan dia juga telah punya anak kecil usia 2 tahun meski anaknya itu saat ini ikut ibunya karena memang mereka ini telah berpisah atau cerai, artinya juga tetap memikirkan nasib anaknya, kemudian juga dia tidak punya pekerjaan tetap dan nggak punya keahlian yang lebih lagi, sehingga akhirnya juga menempuh cara singkat itu, cara pintas dengan mencuri terutama kotak-kotak amal. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, terkait kasus pencurian ini, rekan Roy sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Pelaihari Ibda Manifeli Manurung. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Korban bahwa wallet yang dijaganya itu dibongkar dan kerugiannya di total ya sampai 4 juta rupiah. Yang hilang ialah peralatan sound system wallet untuk mancing-mancing wallet itu. Oleh karena itu ya kita lakukan penyelidikan, ada keterangan saksi memberikan ciri-ciri. Oh ya udah, kita juga selama ini punya data. Siapa-siapa pelaku curhat itu kita ngerti. Berdasarkan informasi dan penyelidikan lebih lanjut yang mengarah ke TSK R tadi. Oleh karena itu kita datang ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada beberapa benda yang dilaporkan. Selanjutnya kita bawa kantor, kita interogasi, terungkaplah semua kegiatan-kegiatan dia selama ini. Oke. Laporannya kapan, Dan? Yang laporan hilang itu hari apa ya? Kenapa? Laporan kehilangan alat itu, wallet. Nanti datanya saya kasih. Oke. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Tengah, Tribuners. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 125 pedagang kaki lima di Pasar Gemolong, Sragen pada hari ini, Rabu 5 Januari 2022. Tidak hanya itu, para pedagang juga menerima bantuan berupa paket sembako dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Pantauan tribunjateng.com, di lokasi Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Bupati Sragen Suroto, dan sejumlah pihak di dinas terkait. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana tadi pantauan di sana, rekan jurnalis dari Tribun Jateng ada Mahfira Putri yang akan menginformasikan lebih lengkapnya. Halo rekan Putri. Ya, halo rekan Dea. Ya, Putri, bagaimana tadi proses penyaluran BLT dan apa saja isi paket sembako yang diserahkan? Ya, Dea, terima kasih. Untuk proses penyaluran BLT sendiri, tadi diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada 20 pedagang secara simbolis ya. Namun sisanya sebanyak 105 pedagang juga dikumpulkan di tempat tersebut, namun hanya diberikan sapaan saja begitu. Pak Jokowi juga menyapa namun tidak memberikan secara langsung. Kemudian masing-masing PKL ini menerima uang tunai 1,2 juta rupiah dan paket sembako berupa beras sebanyak 5 kg, kemudian minyak goreng 1 liter, kemudian ada gula pasir juga, dan ada teh dan roti. Demikian dia. Ya, lalu bagaimana tadi untuk proses pendataan para pedagang yang menerima bantuan ini, Putri? Karena informasinya Jokowi ini dadakan dalam menyalurkan BLT di Pasar Gemolong, Sragen hari ini. Ya, benar sekali dia. Untuk
proses pendataan para PKL sendiri ini sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Untuk pengakuan dari Kepala Dinas Pak Kosmos tadi, juga pendataan memang dilakukan secara dadakan, baru tadi malam dilakukan. Kemudian karena memang menurut jadwal Presiden Jokowi hanya akan melintas saja di Sragen menuju ke Gerobokan. Namun ternyata Jokowi bersama rombongan mampir ke Pasar Gemolong. Kemudian para PKL ini yang melakukan kontak langsung dengan Jokowi juga sudah dilakukan swab antigen tadi malam untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. PKL yang menerima bantuan sendiri ialah PKL yang berada di sekitaran Pasar Gemolong, yang diutamakan adalah berjualan menggunakan gerobak. Demikian ya. Iya, lalu sempatkah Presiden Jokowi ini memberi pesan kepada para pedagang di sana, dan bagaimana juga harapan dari para pedagang setelah ada saluran BLT ini? Ya, dia. Untuk tadi Pak Jokowi setelah menyerahkan secara langsung juga sempat berkomunikasi begitu kepada pedagang. Jokowi berpesan agar para pedagang menggunakan BLT tersebut untuk digunakan penambahan modal usaha begitu, agar usaha para PKL lancar kembali untuk kebangkitan ekonomi setelah pandemi COVID ini ya dia. Kemudian respon dari para pedagang sendiri tentu sangat antusias ya, sangat bersyukur atas bantuan ini. Tadi para pedagang juga berpesan kepada Jokowi agar harga kebutuhan pokok di pasaran untuk tidak terus naik, karena akhir-akhir ini kan terus menaik, sehingga dia memberikan pesan tersebut kepada Jokowi. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Putri, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kosmas Edwi Yunanto selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Selengkapnya. PKL yang ada di sekitaran pasar. Untuk nilainya sembakonya kita nggak tahu Mas, karena di dalam tas. Tapi untuk nominal uangnya 1.200.000. Ya, kan langsung nanti oleh staf kepresidenan yang nyerahkan. Yang disediakan oleh staf kepresidenan 125 untuk yang uang dalam bentuk BLT, bantuan tunai. Yang 20 orang itu langsung yang nyerahkan Pak Jokowi, Pak Presiden. Tapi yang 105 tadi dikumpulkan terus disimbolis oleh Pak Jokowi, tapi yang lain sudah diterimakan langsung oleh dari staf kepresidenan untuk modal usaha 1.200.000. Terus untuk sembako disediakan 250 sembako. 250 penerima BLT juga menerima sembako. Sisanya tadi akan dibagikan di pedagang-pedagang kaki lima ataupun juga mungkin pedagang pasar yang ada di Pasar Gemolong. Agar bisa menjadi modal usahanya lancar. Cuma itu yang sempat kami tangkap. Bangkitan ekonomi ya. Selama pandemi ini. Ini terus kita suruh kontak data pedagang-pedagang yang layak untuk menerima bantuan. Tadi malam kita data dan hari ini sudah terrealisasi untuk. Ini dari Pasar Gemolong semuanya. Pasar Gemolong aja Mas. Pasar Gemolong PKL Pasar Gemolong. Menuju informasi berikutnya, Tribuners, pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan renovasi terhadap gedung ex-Lenrat yang berada di kawasan alun-alun Indramayu. Gedung ex-Lenrat ini merupakan gedung pengadilan pada masa zaman Hindia Belanda dan sudah ada sejak tahun 1912. Setelah direnovasi, gedung ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat pertemuan tamu-tamu dari luar daerah serta lokasi penyimpanan benda bersejarah. Dan bagaimana informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan reporter Tribun Cirebon, ada Handika Rahman di sana. Halo rekan Handika. Halo Dea. Ya rekan Handika, dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana progres dari renovasi gedung ex-Lenrat Indramayu ini? Baik Dea, dapat kami laporkan ya, pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini sedang melakukan renovasi terhadap gedung ex-Lenrat yang berada di kawasan alun-alun Indramayu. Gedung ex-Lenrat ini merupakan gedung pengadilan pada zaman Hindia Belanda dan sudah ada sejak tahun 1912, di mana dalam sejarahnya itu
gedung Ekstrandat ini menjadi tempat saksi bisu ya, di mana para pribumi dahulu dijatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda karena melanggar hukum. Sudah bertahun-tahun lamanya gedung Ekstrandat ini terbengkalai, dan sejak tahun 2020 mulai dilakukan pemugaran atau renovasi untuk agar gedung Ekstrandat ini bisa dimanfaatkan kembali. Adapun saat ini progres renovasi tersebut sudah berkisar 90%, dan diharapkan setelah selesai nanti gedung ini bisa menjadi tempat pertemuan tamu-tamu dari luar daerah dan juga menjadi lokasi penyimpanan benda bersejarah. Ya. Ya, terkait renovasi gedung bersejarah ini, Handika, apakah sempat menimbulkan pro kontra? Bisa dijelaskan? Oh iya benar ya, renovasi gedung Ekstrandat ini turut menuai pro kontra ya, khususnya dari para pegiat sejarawan dan budayawan. Salah satunya itu dari Yayasan Indramayu Historia, di mana Yayasan Indramayu Historia ini menyayangkan soal renovasi yang turut mengubah bentuk dari Ekstrandat, khususnya pada bagian altar persidangan atau ruang persidangan. Di sana itu bentuk setengah panggung dengan tinggi sekitar 30 cm dengan kanan dan kirinya ada anata angka yang menjadi ciri khusus dari altar persidangan, diketahui dibongkar ya, ikut dibongkar. Nah, hal itu yang sangat disayangkan oleh Yayasan Indramayu Historia. Selain itu, Yayasan Indramayu Historia juga menyesalkan dengan tidak dimanfaatkannya kembali ubin atau tegel lantai yang menjadi ciri khas bangunan peninggalan pemerintah Belanda tersebut. Diketahui tegel lantai itu saat ini tertimbun dalam pasir setelah lantai dari gedung Ekstrandat ditinggikan sekitar 40-50 cm. Dalam hal ini, Yayasan Indramayu Historia meminta agar renovasi gedung Ekstrandat yang saat ini masih berproses tersebut bisa dikembalikan lagi bentuk altar persidangannya dengan dibangun altar persidangan yang baru, serta mereka juga meminta agar storytelling ya atau sejarah penyelamatan dari gedung Ekstrandat ini diinformasikan secara sejujur-jujurnya, karena penyelamatan dari gedung ini sudah terjadi sejak pemerintahan bupati-bupati sebelumnya. Mereka ingin agar storytelling atau sejarah penyelamatan itu dibuatkan arsip seperti itu. Ya. Ya, terakhir rekan Handika, lalu dengan adanya renovasi ini apakah berarti menghilangkan status sebagai gedung bersejarah atau tidak? Baik, dia tadi Tribun Cirebon juga sempat mewawancarai tim ahli cagar budaya Kabupaten Indramayu, di mana TACB Indramayu sendiri mengatakan sebelum melakukan renovasi gedung Ekstrandat, pihaknya itu sudah melakukan kajian mendalam terlebih dahulu ya. Kajian ini termasuk melibatkan beberapa sisi keilmuan, mulai dari ilmu arkeologi, konstruksi, dan lain sebagainya. TACB Kabupaten Indramayu juga sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan peneliti-peneliti di tingkat nasional untuk merenovasi bangunan yang menjadi objek diduga cagar budaya atau ODCB tersebut. Dalam hal ini, TACB Indramayu memang mengakui dengan adanya renovasi gedung Ekstrandat turut mengakibatkan kerusakan. Hanya saja TACB Indramayu mencoba untuk meminimalisir kerusakan yang ada dengan melakukan beberapa upaya, termasuk diantaranya juga saat melakukan renovasi elemen-elemen dasar ya, seperti pintu, kayu penyangga, dan lain sebagainya itu masih menggunakan elemen aslinya ya, bentuk aslinya. Dan sementara untuk ubin sendiri memang diakui juga oleh TACB Indramayu sudah dilakukan penyelamatan maksimal, hanya saja sebagian besar kondisi dari ubin atau tegel tersebut sudah rapuh. Sehingga TACB Indramayu memutuskan agar tegel itu diselamatkan dengan cara dipendam di dalam pasir di atas lantai yang sudah ditinggikan tersebut. Ya. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman untuk laporan Anda dari Indramayu. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Layanan bus Rapid Transit
Transmusi sejak 1 Januari 2022. Kemarin sudah tidak lagi beroperasi. Hal ini karena tidak mendapat subsidi lagi dari pemerintah Kota Palembang. Sejak awal beroperasi, memang moda transmusi ini disubsidi karena jika hanya mengandalkan penjualan tiket saja tidak akan bisa menutupi biaya operasionalnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, ada Hartati di sana. Halo rekan Hartati. Halo, selamat sore rekan Dea. Ya. Selamat sore rekan Hartati. Apa sebenarnya penyebab subsidi transfusi tidak lagi ada tahun ini, bisa Anda informasikan? Ya, selamat sore rekan Dea. Tribun Sumsel sempat mewawancarai Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya SP2J, Ahmad Nopan, mengatakan dia pun bingung mengapa subsidi untuk operasional transmusi ini tidak ada lagi, karena sebab seperti tahun lalu SP2J ini mendapat subsidi sebesar 717 miliar untuk operasional transmusi ini, dan tahun ini sebenarnya mereka mendapat anggaran 12 miliar dan sudah disetujui di APBD 2022, namun saat APBD ini disahkan dan ketok palu saat dicek di Dinas Perhubungan ternyata anggarannya tidak ada. Rupanya pemerintah Kota Palembang memang sebenarnya sudah meniatkan untuk melakukan merger bus transmusi ini dengan teman bus yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Jadi rencananya pemerintah Kota Palembang ini sebenarnya ingin menggabungkan kedua bus ini, sehingga karena operasional ini memang sangat berat untuk mengandalkan APBD sebesar belasan miliar ini, sedangkan dari pemasukannya sendiri itu sangat minim deh, seperti itu. Ya, lalu bagaimana rencana ke depannya operasional transmusi ini pasca tidak lagi ada subsidi nantinya? Oke Dea, saat ini memang transmusi ini sudah tidak lagi beroperasi sejak 1 Januari lalu, dan yang beroperasi itu yaitu adalah teman bus yang warnanya merah ini, sedangkan transmusi itu warnanya biru, jadi tidak ada lagi di jalanan yang berkeliaran itu. Yang ada hanya teman bus. Teman bus ini adalah bus bantuan dari Kementerian Perhubungan yang sejak 1,5 tahun lalu sudah ada dan tetap beroperasi hingga kini. Dan pengoperasiannya juga tetap gratis hingga saat ini. Jadi warga yang menggunakan bus teman bus ini tetap bisa menikmati fasilitas ini dengan gratis, namun tetap harus menggunakan alat pembayaran uang elektronik seperti itu. Jadi hanya di tapping saja walaupun tidak ada saldo atau saldonya tidak dipotong, tetap gratis. Dan sejumlah rute yang dilalui oleh teman bus ini juga masih memudahkan masyarakat untuk tetap bisa berpergian dengan sejumlah rute dan koridor yang tersedia, Dea. Ya, lalu terakhir Hartati, bagaimana nasib para pengguna transmusi sebelumnya pasca tidak beroperasinya lagi ini, dan juga sopir ataupun petugas yang sebelumnya bekerja di transmusi? Iya, Dea. Saat ini ada 140 pekerja, baik itu mulai dari pramugara, supir yang mengemudikan transmusi ini sementara dirumahkan dulu karena memang transmusi ini tidak mendapat subsidi dari pemerintah Kota Palembang. Jadi saat ini Pemkot Palembang tengah mengajukan administrasi untuk merger penggabungan antara teman bus dan juga transmusi. Nantinya diharapkan dengan merger ini maka transmusi akan mendapat subsidi juga dari Kementerian Perhubungan. Meskipun nanti sama-sama merger, tapi manajemen transmusi ini tetap di bawah dari manajemen PT SP2J, bukan seperti manajemen PT Transmusi Palembang Jaya atau teman bus ini. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Berikut liputan lengkapnya. Ya, jadi transmusi sekarang ini di situ kan ada dua. Yang pertama adalah bus transmusi, kemudian ada TMPJ, ya. Nah, teman bus. Transmusi Palembang Jaya. Transmusi Palembang Jaya. PTMJ. Sekarang masih beroperasi. Nah, ke depan ini akan kita ada rencana untuk menyatukan, bahwa transmusi akan disatukan nanti ke TMPJ. Sekarang proses administrasi. Mudah-mudahan nanti sehubungan dengan kehadiran Pak Menteri, ini kan sudah kami sampaikan melalui Perhubungan, terus
pusat sudah setuju. Jadi termasuk oplet juga akan ditambah koridor ya. Jadi yang melayani masyarakat datang ke stasiun. Terkait anggaran itu akan ke Disub atau tidak lagi di SP2J? Pengelolaan enggak. Jadi anggaran subsidi ya memang mekanismenya. Beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners, seorang cleaning service di KMP Suki 2 bernama Muhammad Yahya Yunizar hilang sejak Sabtu malam 1 Januari 2021. Pria 19 tahun warga desa Canggung, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan ini hilang saat KMP Suki 2 sedang melabuh jangkar di perairan selatan Merak Besar, Cilegon, Banten. Memasuki hari keempat, proses pencarian oleh tim SAR Bakauheni dan Merak masih belum membuahkan hasil. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Domi Desmantri, jurnalis Tribun Lampung. Halo rekan Domi. Halo rekan Dea. Rekan Domi, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula hilangnya cleaning service yang bekerja di KMP Suki 2 ini? Oke, Muhammad Yahya Yunizar, 19 tahun, merupakan seorang cleaning service di KMP Suki 2. Berawal saat kapal KMP Suki 2 melabuh jangkar ataupun anchor begitu, lalu saat hendak bersih-bersihkan kapal, namun dia tidak ikut membersihkan kapal begitu. Lalu teman-temannya mengecek melalui CCTV pada pukul 9 pagi. Lalu didapati dia sedang memancing di buritan kapal atau di pojok kapal begitu. Lalu sampai dia lalu tidak kelihatan di CCTV begitu rekan Dea. Ya, lalu proses pencarian oleh tim SAR Bakauheni dan Merak sendiri terakhir ini bagaimana perkembangannya? Sampai hari ini mereka masih menyisir sekitaran kapal maupun pantai-pantai di dekat kapal itu anchor. Lalu mereka hendak memperluas pencarian begitu hingga ke Merak, Banten. Begitu rekan Dea. Untuk keluarga dari cleaning service tersebut, apakah sudah mengetahui peristiwa ini dan sudah berkoordinasi dengan tim SAR, Domi? Baik, untuk orang tua korban sendiri sudah mengetahui korban hilang. Lalu orang tua korban juga sudah melaporkan ke tim SAR Merak, lalu untuk meminta bantuan untuk mencari keberadaan korban begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Pemerintah pusat melarang ekspor batubara mulai tanggal 1 hingga 31 Januari 2022 mendatang. Hal tersebut berdasarkan sosialisasi Kementerian Perdagangan akhir Desember lalu. Meski begitu, kabarnya beberapa perusahaan di Kalimantan Timur masih bisa mengekspor batu hitam ke luar negeri. Informasi lebih jelasnya akan dilaporkan oleh rekan reporter Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi di sana. Halo rekan Gino. Halo, rekan Dea. Ya rekan Gino, dari hal ini, informasinya masih ada 25 perusahaan di Kaltim yang bisa mengekspor batubara ini ke luar negeri. Apa alasannya? Ya, terima kasih Dea. Dari informasi yang saya dapatkan dari Dinas SDM Kalimantan Timur mengatakan ada 25 perusahaan batubara yang masih tetap melaksanakan ekspor ke luar daerah maupun ke luar negeri. Berdasarkan dari pernyataan Kepala Dinas SDM Kaltim, Kristianus Beni mengatakan ke-25 perusahaan itu karena sudah memenuhi kebutuhan domestic market obligation yang atau kebutuhan yang memang diperlukan oleh PLN sebagai pemasok listrik dalam negeri. Dan karena memang untuk memenuhi DMO itu membutuhkan sekitar 76-100% kebutuhan yang dibutuhkan oleh PLN, sehingga berdasarkan aturan yang ada khususnya dari Kementerian SDM, perusahaan-perusahaan yang membolehkan ekspor selama 1 bulan terakhir ini masih bisa melakukan ekspor berdasarkan kebutuhan batubara ke PLN tersebut. Dea.
Ya, Gino, dari informasi yang sudah Mbak ini, lalu penghentian ekspor batubara dari tanggal 1 hingga 31 Januari mendatang ini, apakah berimbas terhadap perekonomian di Kaltim sebenarnya? Ya, tidak hanya wawancara dengan Kepala Dinas SDM juga, tapi tadi sore sempat wawancara ke pihak Bank Indonesia juga. Pak Kepala BI Kantor Perwakilan Kaltim, Tutu Esa Cahyono, mengatakan tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian di Kaltim. Karena menurutnya kebutuhan batubara itu tidak hanya dibutuhkan oleh konsumen dari luar negeri saja, Mbak. Justru dia melihat konsumen dari dalam negeri pun juga cukup tinggi. Salah satunya dari pihak PLN sebagai pemasok listrik yang menggunakan energi batubara itu sendiri. Dan terlebih lagi beberapa mungkin produsen ataupun konsumen batubara yang ada di dalam negeri pun juga membutuhkan supply dari produsen batubara khususnya di Kalimantan Timur. Sehingga menurutnya jika selama 1 bulan terakhir batubara tidak diekspor, maka potensi penjualan pasar dalam negeri pun masih bisa stabil dia. Dan juga tadi sempat mengatakan juga Kepala Dinas SDM juga mengatakan itu dari 25 itu merupakan bagian dari ratusan perusahaan batubara yang menyuplai ke PLN. Dia mencatat ada sekitar 400 perusahaan batubara yang ada di Kaltim itu masih sekitar 70% lebih masih belum menyuplai DMO ke PLN sebesar 76-100% dea. Baik, terima kasih rekan Gino Prayudi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Warga negara asing asal Rusia nekat melompat pagar kompleks Candi Prambanan hanya untuk mengunjungi situs Candi Prambanan. Aksi itu terlihat dalam video viral berdurasi 2 menit 20 detik yang diunggah oleh akun Suyudi Ahmad di grup Facebook Geger Geden Wilayah Klaten. Dan menanggapi hal tersebut, video viral itu General Manager PT Taman Wisata Candi atau TWC pun buka suara. Bagaimana keterangan dari pihak PT TWC ini akan dilaporkan oleh rekan Ibnu Dwi Tamtono, jurnalis Tribun Solo di sana. Halo rekan Ibnu. Halo rekan Ibnu. Halo rekan dia. Ibnu, bisa Anda informasikan apa setelah adanya video viral ini yang sudah dilakukan oleh pihak TWC kepada 2 WNA itu? Iya, menanggapi video viral tersebut, General Manager PT Taman Wisata Candi atau TWC yang menjadi pengelola Candi Prambanan, Jamaluddin Mawardi, membenarkan adanya kejadian tersebut yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 bulan Januari 2022 kemarin. Jamaluddin menceritakan awal mula kejadian tersebut saat travel shuttle yang biasa mengantarkan tamu dari Prambanan ke Boko melintas dan melihat 2 pelaku akan melompat pagar begitu. Setelah melihat kejadian tersebut, driver langsung melaporkan kepada pihak security yang berjaga, dan saat itu juga pihak security menghampiri lokasi di mana diduga 2 WNA tersebut akan melompat pagar. Dan saat sampai di lokasi, mendapati sepasang WNA tersebut telah melewati pagar dan masuk ke dalam kompleks Candi Prambanan begitu. Lalu pihak security menanyakan apakah mereka sudah memiliki tiket masuk dan akan kemana begitu. Namun WNA tersebut tidak dapat menunjukkan tiket masuk dan hanya bisa menunjukkan tiket parkir sepeda motor. Karena keduanya tidak dapat menunjukkan tiket masuk, maka mereka harus membeli tiket terlebih dahulu untuk bila ingin mengunjungi kompleks Candi Prambanan. Namun setelah diberi penjelasan, akhirnya mereka mau untuk membeli tiket. Jamaluddin juga menyebutkan bahwa mereka adalah sepasang WNA yang berasal dari negara Rusia. Setelah memberi tiket masuk, kedua WNA tersebut diperbolehkan untuk berkeliling area Candi Prambanan. Begitu dia. Ya, berarti meskipun setelah insiden atau aksi yang mereka lakukan memanjat pagar kompleks Candi Prambanan ini, keduanya tetap boleh ya untuk mengunjungi situs Candi Prambanan? Iya, keduanya masih diperbolehkan untuk mengunjungi situs Candi Prambanan setelah mereka membeli tiket.
Dari Jamaluddin sendiri, pihak PWC sendiri menjelaskan bahwa kedua tersebut tidak diberi hukuman atau denda akibat perbuatannya. Pihaknya masih mengutamakan persuasif begitu untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, terima kasih rekan Ibnu Dwi Tamtomo untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga saksikan live update berikutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.